Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di YouTube Generasi Dauti. Apa kabarnya hari ini? Wah, semua dalam keadaan yang sehat dan sangat bersemangat. Hari ini kita beribadah di hari Jumat. Karena hari ini kita semua mengingat peristiwa yang sangat menakjubkan di sepanjang sejarah, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya hari ini disebut Jumat Agung. Adik-adik, ayo kita keluarkan suara kita menyanyikan pujian hanya satu kali. Bukan seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak bercacat, tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak bercacat, tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar demi kami yang berdosa. Hari ini kami beribadah untuk mengingat kematian-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu itulah yang akan menuntun kami sampai kepada iman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Kenapa sih aku harus dibanguni pagi ini? Kan ini hari libur, nggak ke sekolah. Ngapain aku harus bangun? Harus mandi pagi ini? Vin, ini memang hari libur. Tapi hari ini Jumat Agung, nakku. Kita harus ke gereja beribadah. Kenapa harus ke gereja, Mak? Kenapa nggak jalan-jalan? Hari Jumat Agung itu bukan pergi jalan-jalan, tetapi memperingati Yesus pernah ada di dalam dunia, mati di kayu salib demi menebus dosa manusia, yaitu dosa kita. Gitu ya, Mak. Tapi kenapa kita harus memperingati itu, Mak? Nah, itu dia, nakku. Bukan mama gak mau jawab, tapi itulah makanya kamu harus ibadah hari ini. Pertanyaan itu kamu tanyakan ke guru sekolah minggu kamu nanti, supaya sepulang ibadah nanti kita bisa diskusi lagi ya, nakku. Oke deh, Mak. Adik-adik, siapa yang pernah punya pengalaman seperti Kevin? Siapa yang pernah di antara kita bertanya, mengapa hari Jumat Agung itu kita harus beribadah dan harus memperingati kematian Yesus Kristus? Hayo, siapa ya? Mungkin di antara kita pernah bertanya-tanya seperti Kevin. Mengapa kita perlu memperingati hari kematian Yesus Kristus? Karena kematiannya bukanlah seperti kematian banyak orang, tetapi kematiannya karena dosa manusia. Dan kematiannya memberikan kehidupan kepada manusia berdosa. Kisah ini adalah kisah yang sangat menakjubkan dan hanya dapat dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan semua orang harus terus mengingat peristiwa ini. Itulah sebabnya hari ini kita berkumpul dan beribadah untuk merenungkan kisah Yesus Kristus yang telah mati karena dosa. Adik-adik, sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Setiap pelanggaran haruslah dihukum. Karena semua manusia telah berbuat dosa, maka semua manusia seharusnya dihukum. Upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya setiap perbuatan dosa akan dihukum sampai kepada kematian yang kekal ke api neraka. Tidak ada cara dan tidak ada satupun manusia yang mampu untuk membebaskan manusia dari dosa dan hukumannya. Karena hal itu, Allah yang sangat mengasihi manusia memikirkan cara bagaimana manusia akan diselamatkan. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk rela mati di kayu salib dan menggantikan manusia yang sudah berdosa. Yesus adalah satu-satunya orang yang berasal dari Roh Kudus, sehingga Ia adalah orang yang kudus yang tidak dicemari oleh dosa. Maka hanya Yesuslah yang mampu menolong umat manusia dari dosa mereka. Untuk menebus manusia dari dosa, Yesus Kristus satu-satunya yang sanggup melakukannya. Dengan mati di kayu salib, Ia menggantikan kita. Ia mencurahkan darahnya untuk membersihkan kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Selain Yesus Kristus, tidak ada yang bisa membersihkan kita
dari segala dosa kita. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, Rasul Yohanes mengatakan kepada kita, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Yesus Kristus setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa maksudnya adalah setelah mengerti bahwa Yesus telah mengerjakan keselamatan di kayu salib, kita menyadari kematiannya karena perbuatan jahat kita, karena pemberontakan kita, maka kemudian kita menyatakan dan mengakui segala perbuatan jahat kita kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan Yesus adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Karena tujuan kematiannya di kayu salib adalah untuk membersihkan kita dari segala kejahatan, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan bebas dari dosa. Dan kemudian kita dilayakkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Adik-adik, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, harapan telah dinyatakan bagi kita oleh Dia untuk bisa hidup berkenan baginya. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah mengambil kematian yang ada pada kita untuk dirinya sendiri dan memberikan kehidupannya sendiri kepada kita yang percaya kepadanya. Inilah kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Dirinya sendiri dikorbankan supaya kita yang berdosa ini, ketika mengaku dosa kepadanya, Yesus yang setia dan adil mengampuni kita dan membersihkan kita dari dosa. Bisakah manusia bersih dari dosa? Jawabannya adalah ya, bisa. Dan itu hanya dapat dikerjakan di dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mengaku dosanya dan yang percaya kepadanya dan menerima Yesus ke dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagaimana supaya adik-adik bisa dibersihkan dari dosa? Dengan mengaku dosa kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Terimalah Yesus Kristus di hatimu. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang begitu ajaib. Kami memuji Engkau yang telah mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Tuntunlah kami kepada iman yang menyelamatkan jiwa kami, karena sesungguhnya di dalam Engkaulah hidup yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa.